Kondisi ekonomi global akibat geopolitik mau tidak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan bahan baku hingga bahan bakar serta rencana perpindahan sejumlah pabrik luar negeri turut berpotensi merenggut mata pencarian puluhan ribu orang. Lalu apa langkah antisipasi dan juga penanganan pemerintah dengan resiko PHK massal di tahun ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Afrian Syah. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram. Baik. Saya sedang di Kota Padang, Padang Panjang. Oke, baik. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai sore hari ini di sela kesibukan Anda. Jadi langsung saja Pak Wamen, ketika kemudian tidak hanya soal dua pabrik otomotif, ini tadi ternyata dari Kemenperindak masih menelusuri kebenaran dari isu itu, tapi ancamannya adalah 7.000 buruh bisa terkena PHK, itu satu hal. Kemudian Presiden KSPI, Pak Andi Gani juga menyebut akan ada 55.000 buruh pabrik keramik yang terancam PHK karena pasokan atau kelangkaan gas industri. Jadi ini kan artinya bakal ada puluhan ribu yang terdampak PHK begitu Pak. Apa yang kemudian Kemenaker bisa siapkan dengan kondisi ini Pak? Ya, pertama-tama kami sudah coba mengecek ke beberapa pihak terkait adanya isu akan adanya PHK di dua perusahaan Jepang yang akan pindah ke Vietnam. Dan yang jelas setelah saya koordinasi dengan pimpinan Apindo beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa memang dua pabrik ini sudah lama omsetnya berkurang. Karena memang mereka ini memproduksi barang-barang kebutuhan kendaraan yang memang saat ini sesuai dengan regulasi yang sekarang kita lakukan adalah menggunakan tenaga atau mobil listrik sehingga alat-alat produk kendaraan ini tentunya sudah mulai berkurang untuk pasokannya. Nah, oleh karena itu mereka ada info dari Apindo akan memindahkan perusahaan mereka ke Vietnam. Nah, ini tentunya setelah kita sikapi memang belum ada kepastian juga yang jelas sehingga saya menghimbau kepada semua pihak tetap tenang dan membuat situasi lebih aman dan lebih tenang sehingga dalam menghadapi isu-isu PHK yang memang tidak diinginkan oleh perusahaan sebenarnya ini tidak terjadi. Dan tentunya juga dengan segala sesuatunya stakeholder antara pemerintah, serikat pekerja dan perusahaan atau pengusaha ini harus duduk bersama untuk menghadapi ekonomi global yang saat ini sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia termasuk Amerika, juga Cina dan negara-negara lain. Begitu Mas Bram. Oke, Pak Wamen. Jadi artinya kalau dari Kementerian Tenaga Kerja menyiapkannya itu dalam duduk bersama yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian stimulus bagi perusahaannya agar lebih nyaman dan tetap ada di Indonesia, atau kemudian mengkoordinasikan dengan kementerian terkait soal misalkan kelangkaan bahan baku, kelangkaan pasokan gas seperti yang kemudian dikeluhkan salah satu pihak begitu Pak? Ya, memang harus ada koordinasi yang baik ya antara beberapa kementerian lembaga terkait yang menangani soal tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Perindustrian, kemudian urusan ketenagakerjaan itu berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian pasokan-pasokan yang mereka gunakan itu terkait dengan kementerian atau kelembagaan Badan Pertamina dan lembaga-lembaga lain yang tentunya harus bersatu, duduk bersama sehingga PHK ini tidak terjadi. Dan kita juga dari kementerian meminta kepada semua kekuatan baik serikat pekerja maupun manajemen untuk duduk bersama dalam rangka mengantisipasi bagaimana penurunan order yang terjadi saat ini dengan kelangkaan beberapa bahan baku yang mungkin tentunya mahal ya akibat kondisi ekonomi global. Dan dalam hal ini juga kita berharap ya perusahaan juga menggunakan regulasi yang sesuai dengan ketentuan. Dan kita juga pernah hadir, mereka juga mengurangi jam kerja dan tentunya dengan pengurangan jam kerja ini belum sampai kepada antisipasi terakhir adalah PHK. Nah, harapan ini Mas Bram, pemerintah juga kemarin ya antara lembaga legislatif yang
eh, dikomandoi oleh Pak Dasko juga sudah menyampaikan dan langsung berhubungan dengan eksekutif ya seperti Pertamina yang tentunya tadi diisukan ada kelangkaan gas industri yang tentunya juga itu adalah kewenangan dari Pertamina yang punya kebijakan soal ini dan harapan kita barang atau bahan yang digunakan betul-betul bisa ada dan betul-betul bisa tidak ada kenaikan dan tidak juga merupakan hal yang sangat mungkin istilah kasarnya itu kebutuhan ini harus kita prioritaskan begitu. Oke, Pak Wamen, kalau itu kemudian dari sisi produksi dan kemudian produsennya, dari sisi tenaga kerjanya, apakah kemudian ada langkah atau mungkin alternatif yang disiapkan Kemenaker begitu bagi para pekerja ataupun para orang-orang yang terancam dengan PHK ini begitu, Pak Wamen? Ya, kalau misalkan memang tidak lagi ada cara lain harus PHK, ya tentunya pemerintah sudah harus menyiapkan dari Kementerian Tenaga Kerja ini stimulus yang memang sudah kita siapkan. Kita sudah menyiapkan pelatihan yang khusus terdampak bagi orang-orang yang ter-PHK, itu sekitar 50.000 orang untuk kita latih reskilling, upskillingnya di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua juga tentunya dengan memberikan keahlian khusus yang tadinya mereka punya keahlian tertentu dan dengan kondisi sekarang kita bantu mereka punya kompetensi yang memang mencukupi untuk reskilling dan upskilling yang sudah kita siapkan. Di samping itu juga tentunya pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan yang harus kita perhatikan betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan ini harapan ke depan ini tentunya juga kita juga memberikan semacam stimulus keringanan ya bagi mereka yang terdampak, misalkan dengan mengurangi beban PPh-nya ya. Kemudian juga dengan kekuatan ini ya perlu kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan tentunya juga kami dari Kementerian Ketenagakerjaan ya harapan ke depan ini tentunya semua yang ter-PHK bisa teratasi dengan sebaik-baiknya dengan langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Begitu Bang Bram. Oke, baik Pak Wamen, Anda tadi menyebutkan soal upskilling begitu. Apa yang bisa kami publik bayangkan ketika proses upskilling dilakukan? Apakah memang benar nanti sesuai dengan paling tidak industri-industri yang memang membutuhkan tenaga kerja? Karena kalau kita lihat saat ini upskillingnya banyak, tapi ternyata tidak terserap semua begitu pada industri, Pak Wamen. Ya. Jadi gini, sekarang ini kan industri manufaktur sekarang ini betul-betul yang perlu kita siapkan ya, sehingga ke depan ya tentunya dengan manufaktur yang ada dan Indonesia sedang membangun industri listrik ya, bagaimana mesin-mesin listrik yang sedang kita galakkan itu kita siapkan dan Presiden juga beberapa waktu yang lalu juga sudah mengumpulkan para pengusaha untuk menyiapkan padat karya yang sampai sekarang ini masih diperlukan ya. Kemarin salah satu contoh adalah pabrik-pabrik sepatu yang ada di Indonesia ini yang tentunya masih bisa kita menjual ekspor ke negara penerima dan tentunya juga dari Kementerian Tenaga Kerja ya melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada dan kebutuhan industri disesuaikan dengan link and match yang disiapkan oleh pemerintah bersama kementerian terkait. Ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, saya juga berharap ke depan ya tripartit yang kita bangun ini terus berjalan ya antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja ini duduk bersama dan siapa sih yang Mas Bram yang berharap, negara mana sih yang berharap adanya PHK, adanya pengurangan tenaga kerja? Tidak ada negara yang mau seperti itu. Nah, tapi karena dampak ekonomi ini, mau tak mau memang antisipasi sudah kita harus lakukan sedini mungkin. Dan kita juga harus menciptakan suasana tenang, ya mungkin investasi biar tenang juga, aksi unjuk rasa juga tidak usah harus dilakukan karena memang kondisi sekarang memang tidak memungkinkan lagi kita untuk melakukan pressure yang memang semua sudah tahu ya, serikat pekerja sudah tahu dan pengusaha juga sudah tahu dan pemerintah pun
bagaimana sedemikian rupa bisa menjembatani ini. Oke, baik. Berarti saya konfirmasi terakhir, kalau Anda mengatakan demonstrasi tidak perlu, tapi kementerian menjamin bahwa aspirasi buruh akan terkanalisasi dengan baik, begitu ya, Pak Wamen? Betul. Sekarang ini kan sudah ada juga perwakilan Serikat Pekerja, Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden, yang tentunya bisa menjadi jembatan teman-teman juga untuk langsung berkomunikasi dengan Presiden tentunya. Dan karena gini, Pak Bram, kalau unjuk rasa dilakukan, situasi dalam keadaan memang sudah tidak baik-baik saja, ini kan bisa berimplikasi kepada hal-hal yang negatif nantinya. Nah, ini yang kita harus hindari, ya kan? Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang bisa kita dudukkan bersama, dan ini menjadi dialog yang baik, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang baik juga, bagaimana roda perekonomian kita ini bisa menjadi lebih baik dalam kondisi ekonomi global dunia yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke, artinya kementerian siap menjadi jembatan, duduk bersama, menyerap aspirasi dan juga memprioritaskan apa yang kemudian menjadi kegelisahan begitu ya, teman-teman buruh? Betul. Oke, betul. Baik. Kami siap untuk memfasilitasi dan menjembatani antara kebutuhan pemerintah, terutama kebutuhan Serikat Pekerja dan kebutuhan manajemen atau industri yang memang sedang seluruh dunia alami, begitu Mas Bram. Baik, kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda. Baik, Pak Mas Bram. Afriyad Syahsnur, Wakil Menteri Tenaga Kerja telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat sore.